Halo malam Businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi nih di acara Business Q&A. Di hari Rabu ini kita bersama Pak Budi Isman di 1 jam ke depan nih. Nah, di hari ini kita ada topik yang seru banget, yaitu membangun tim yang kompeten dan loyal. Nah, jadi di acara Business Q&A ini, Businesspreneurs teman-teman bisa bertanya apa aja terkait dengan topik yang malam ini kita akan bawakan, dan juga terkait dengan topik lainnya juga boleh. Nah, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komen ataupun di bagian question box, jadi bisa kita bahas bersama. Saya sapa dulu nih Businesspreneurs yang sudah bergabung dari mana aja nih, boleh tulis di kolom komen. Saya connect ke Pak Budi dulu ya. Oke, topiknya apa? Topiknya hari ini membangun tim yang kompeten dan loyal. Malam Pak Budi. Malam Lisa, apa kabar? Baik Pak. Pak Budi, apa kabar Pak? Baik. Semuanya teman-teman baik hari ini, malam ini. Q&A kita udah balik malam ya? Iya, betul Pak. Nggak terasa udah sebulan kemarin ya Pak? Betul, iya. Wah, ada Pak Bi juga. Malam Pak Bi. Malam semuanya, Pak Bi juga. Ada dari Semarang juga. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu malam-malam. Kalau masih ada yang pengen belajar, siap. Q&A. Kalau ada pertanyaan, siap-siap aja. Yes, betul sekali. Oke Pak, kita mulai saja. Boleh. Businesspreneurs semuanya, kita ketemu lagi nih di acara Business Q&A. Jadi kita sekarang kembali ke jamnya malam di jam 7.45 sampai jam 8.45. Di hari Rabu kita bersama Pak Budi Isman. Di sesi ini teman-teman bisa tanya apa aja terkait dengan bisnis dan terkait dengan topik seputar bisnis lainnya. Nah, malam ini kita akan mengangkat topik membangun tim yang kompeten dan loyal. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar topik ini atau topik lainnya, bisa ditulis di kolom komen dan di bagian question untuk kita bahas bersama. Oke, udah banyak yang juga bergabung nih. Baik, kita mulai saja Pak Budi. Silakan Pak, mungkin ada yang mau di-share dulu nih Pak, sebagai openingnya. Iya, jadi sebelum kita buka Q&A-nya ya, tanya jawab. Saya pilih topik malam ini soal membangun tim ya. Kembali nggak bosan-bosannya. Salah satu yang kadang-kadang banyak kita lupakan karena kita sibuk hanya jualan, tapi lupa yang jualan itu mungkin tim Anda. Nah, jadi harusnya kalau kita punya tim yang bagus, yang kompeten, yang loyal, yang totalitas katanya ya. Nah, mudah-mudahan akan sangat memudahkan tentunya Anda untuk mencapai goals dan target-target yang Anda inginkan gitu ya. Jadi makanya topik ini saya angkat kembali gitu ya. By the way, nanti Sabtu kita ada bisnis forum juga ya, Melisa ya? Iya, betul Pak. Betul, nanti biasa jam 10 pagi. 10 ya. Nah, nanti silakan nanti ikut juga. Nah, dari sharing saya malam ini mungkin lebih kan banyak pertanyaan-pertanyaan di sekitar Pak, saya ini masih UMKM, saya ini masih kecil, saya tidak punya dana yang banyak untuk merekrut orang yang profesional, segala macam lah. Jadi, bagi saya itu adalah alasan yang mungkin masuk akal gitu ya. Tetapi kalau kita betul-betul menjadi entrepreneur, harusnya kita harus secara kreatif mencoba mencari jalan agar kita bisa dengan keterbatasan kita tetap mulai membangun tim yang baik gitu ya. Mungkin kita tidak ideal gitu ya, tetapi sudah mulai membangun. Tentunya catatannya adalah kalau teman-teman bisnisnya memang sudah mulai ada tim gitu ya. Jadi kalau belum ada tim hanya sendiri aja, masih jualan online sendiri misalnya, jadi reseller sendiri ya mungkin belum butuh ya ini. Tetapi asumsinya adalah kalau teman-teman sudah mulai punya tim,
Nah, kita masih kecil atau mungkin sudah besar, ya terserah ya. Tapi tetap prosesnya harusnya mirip atau sama ya, supaya walaupun dengan keterbatasan kita akan bisa mulai membangun fondasi-fondasi yang kuat. Seperti yang selalu saya sampaikan juga di modulnya Smart Business Map, itu ada pertanyaan terakhir di modul 3, pertanyaan nomor 12 itu adalah soal membangun tim yang kuat gitu ya. Nah, jadi pertama tentunya kalau Anda sudah punya tim, ya tentunya Anda harus paham dulu. Nah, jadi pemahaman terhadap tim kita ini penting. Jadi kadang-kadang mungkin kita lupa. Nah, apalagi kalau kita masih kecil, harusnya ya pada saat kita masih kecil kan kita dekat ya dengan tim kita ya. Lain kalau kita punya 1000 karyawan, ya mungkin kita nggak kenal semuanya gitu malah ya kan ya Melissa ya. Jadi kalau kita masih punya 5-10 orang, harusnya kita cukup mengenal gitu ya timnya kita. Jadi pertama kita harus kenal dulu tim kita. Itu syaratnya ya, supaya kita tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya. Itu secara umum dulu ya. Nah, biasanya yang sering saya sarankan, kalau timnya mulai sudah lebih banyak misalnya, itu coba Anda buatkan semacam kriteria ya, untuk memetakan timnya itu, kategori timnya. Jadi katakanlah misalnya kita punya 20 karyawan. Dari 20 itu, kita coba mengenal mereka ya lebih jauh gitu ya. Baik sehari-hari pekerjaannya mereka, mungkin soal performanya mereka, karakternya mereka, sikapnya mereka, dan segala macamnya itu. Nah, walaupun ada alat-alat yang bisa Anda pakai harusnya, tapi malam ini kita nggak bicara itu, karena terlalu panjang kita cerita. Tapi asumsikan dulu Anda sudah mulai lebih mengenal, karena tim Anda masih kecil, misalnya, ya. Lalu Anda kelompokkan tuh, misalnya 20 orang itu Anda kelompokkan, ya, menjadi 4 kategori. Biasanya paling gampang saya itu. Jadi dibuatkan semacam matriksnya gitu ya. Nah, apa sih yang kita ukur untuk melihat kita petakan mereka itu? Ya, satu adalah bagaimana karyawan kita atau tim kita itu mengerjakan pekerjaan yang mereka lakukan sekarang ini. Itu kita ukur, kita lihat ya. Kita ukur, kita lihat misalnya, nah cara mengukurnya nanti bisa kita bicarakan ya. Kita lihat apakah sesuai nggak dengan harapan kita pekerjaannya itu. Jadi misalnya kalau dia seorang salesman misalnya ya, lalu kita berikan dia target, dia mencapai targetnya ya, lalu dia bisa membina hubungan dengan mungkin customernya dengan baik. Dia mungkin termasuk yang rajin, performanya untuk pekerjaan yang kita berikan itu bagus ya, mungkin excellent atau bagus lah. Itu satu yang bisa kita lihat. Jadi dari 20 itu yang mana yang betul-betul bagus gitu ya, performanya terhadap pekerjaannya sekarang, mana yang tidak bagus. Nah, itu kita kelompok. Nah, kemudian yang kedua ya, yang bisa kita pakai biasanya itu adalah potensinya orang-orang yang 20 itu ke depan itu bagaimana. Punya potensi nggak mereka itu untuk berkembang. Nah, itu bisa kita lihat dari misalnya kompetensinya, sikapnya, karakternya, pengetahuannya, ya, skillsnya, ya. Jadi ada toolsnya juga sebetulnya. Tapi asumsikan dulu, oh ini kayaknya orang ini potensial. Karena misalnya, walaupun dia hanya office boy misalnya, atau mungkin hanya salesman, tapi ternyata dia proaktif, ya, dia mau belajar gitu ya. Dia bisa misalnya menangkap dengan cepat apa yang kita inginkan misalnya. Oh, ini orang mungkin punya potensial nih, bisa menjadi mungkin manajer nantinya, bukan hanya salesman misalnya. Jadi ada punya potensi. Jadi ada dua variabel, ya, dua variabel. Satu adalah soal mereka ini di pekerjaannya sekarang bagus atau tidak. Yang kedua adalah mereka ini punya potensi nggak untuk berkembang ke depan, ya, melebihi dari pekerjaannya sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang dia jadi salesman, mungkin nggak dia jadi manajer nantinya. Mungkin nggak suatu saat, mungkin tak 10 tahun lagi dia bisa jadi direktur misalnya. Ya. Itu kan potensi. Nah,
Kalau dua itu variabel yang kita pakai, gitu ya, yang kita pilah-pilah dari 20 orang itu, ya. Jadi 20 orang itu kita masukkan kriterianya itu. Nah, yang orang yang masuk kriteria yang pekerjaan sekarang itu mereka lakukan dengan baik sekali, gitu ya, luar biasa bagusnya. Plus potensinya juga kayaknya bagus dan punya potensi misalnya tinggi, lebih tinggi lagi, dia bisa berkembang nantinya. Maka itulah yang sering kalau saya dulunya di perusahaan-perusahaan saya lama, ya kita namakan future leaders ya, pemimpin masa depan, atau star employee, atau karyawan bintang-bintangnya kita lah, calon-calon bintang masa depan. Gitu ya. Karena untuk pekerjaan yang kita berikan sekarang mereka bagus banget, gitu. Dan juga mereka punya potensi untuk bisa berkembang. Nah, orang-orang ini harus Anda perhatikan betul. Nah, orang-orang inilah yang harus betul-betul Anda perhatikan, Anda rawat mereka, Anda berikan mereka training, kembangkan mereka, ya, kemudian motivasi mereka, karena ini adalah masa depan Anda. Mereka memberikan kontribusi yang bagus sekarang ini, plus mereka punya potensi untuk menjadi mungkin pemimpin-pemimpin masa depan Anda. Jadi itu satu kelompok. Nah, kelompok yang kedua mungkin, ya, untuk pekerjaannya sekarang, mungkin dia bagus banget gitu. Mungkin dia nggak punya potensi jauh ke depan. Ya, contohnya aja misalnya sopir saya misalnya. Ya. Nah, saya selalu kasih contoh itu sopir saya. Sopir saya, kalau untuk ukuran sopir, mungkin dia bintang 5. Nah, starnya lah untuk sopir gitu ya. Kalau dilihat dari pekerjaannya itu sebagai sopir, misalnya dia membawa mobil smooth gitu ya, nggak mendadak misalnya ya, enak gitu ya. Mobil saya bersih 24 jam gitu ya. Kemudian dia nggak mau nganggur. Kalau misalnya pas lagi nggak ada kerjaan di rumah, dia nunggu saya, sambil menunggu dia pasti bersihkan mobil lah. Kalau nggak dia bantu membersihkan halaman rumah saya. Kalau nggak kadang-kadang dia bantu tanpa disuruh, gitu ya. Nah, kemudian misalnya kalau jalan itu dia sudah hafal, gitu ya. Jadi saya sudah tahu tuh, oke, ke kantor Nadi, namanya Nadi misalnya. Oh ya Pak, nah, dia udah tahu tuh. Kalau saya misalnya agak terlambat, dia sudah tahu tuh ambil jalan yang lebih cepat. Kalau saya lagi santai, dia ambil jalan biasa. Dia udah tahu tuh, tanpa harus disuruh. Jadi untuk pekerjaannya sekarang, itu luar biasa, excellent istilahnya. Tapi potensinya untuk menjadi direktur saya suatu saat nanti mungkin nggak ada. Mungkin jadi manajer saja mungkin juga tidak ada. Nah, orang begini, itu yang namanya, istilahnya itu karyawan inti Anda, core employee-nya. Jadi ini orang harus dijaga gitu. Karena mereka ini untuk pekerjaannya bagus. Bisa juga salesman tadi ya. Ada salesman tadi itu, ada salesman yang untuk salesman-nya targetnya tercapai terus, malah melebihi. Ya, dia jaga customer-nya bagus, tapi mungkin nggak punya potensi untuk jadi manajer. Jangan juga Anda taruh orang ini jadi manajer, malah menjadi kacau nantinya, kan gitu. Nah, jadi, ini namanya orang-orang core employee. Core employee atau karyawan inti itu adalah orang yang untuk pekerjaannya sekarang bagus sekali, kontribusinya bagus, tapi mungkin tidak punya potensi untuk berkembang jauh ke depan. Mungkin bisa jadi supervisor, tapi nggak mungkin jadi manajer, tidak jadi direktur apalagi. Beda dengan star employee tadi itu, atau karyawan future leaders ya, itu beda. Nah, ada dua kelompok toh. Jadi dari 20 itu yang mana yang star employee Anda atau future leader Anda, yang mana yang core employee Anda atau karyawan inti Anda, kan ya, dikelompokkan. Ya. Kemudian bisa ada lagi kelompok yang namanya itu adalah yang mungkin question mark, tanda tanya, gitu ya. Jadi, karyawan yang masih bertanda tanya. Itu biasanya karyawan-karyawan yang baru masuk misalnya. Baru masuk berarti mungkin belum 6 bulan, sehingga kita belum yakin betul lah ya. Apakah pekerjaannya betul-betul bagus atau tidak, apakah dia betul-betul punya potensi atau tidak. Itu satu, karyawan yang baru masuk. Atau bisa juga karyawan ini baru saja dipromosikan atau baru dipindahkan ke pekerjaan yang baru. Sehingga di pekerjaan baru itu kita belum bisa menilai juga dia, ya masih harus diberikan waktu ya. Nah, itu pertanyaan, itu kelompok yang karyawan yang masih
tanda tanya istilahnya ya, question mark gitu ya. Nah, kelompok yang keempat, nah ini yang paling penting. Kelompok keempat ini adalah kelompok karyawan yang untuk pekerjaannya sekarang saja jelek banget gitu. Nggak bagus, kontribusinya juga nggak bagus, sikapnya nggak bagus, mungkin negatif lah, pekerjaannya nggak pernah mencapai target, ya, karakternya juga nggak bagus, plus dia nggak punya potensi, ya. Plus dia nggak punya juga potensi ke depannya. Nah, inilah karyawan-karyawan yang saya katakan potensial exit namanya. Ya. Jadi karyawan yang potensi untuk kita harus cuci. Cuci gudang istilahnya. Jadi exit, dikeluarkan gitu ya. Jadi kita bagi tuh 4 kelompok tuh kan ya. Nah, kalau kita sudah bagi 4 kelompok itu, baru setelah itu dari 4 kelompok itu kita buatkan program untuk mereka. Jadi misalnya itu star employee kita, apa sih yang harus kita lakukan supaya mereka bisa berkembang terus. Ya. Kemudian untuk yang karyawan inti, core employee, apa yang harus kita lakukan? Supaya bisa mereka tetap berkontribusi, tetap termotivasi, walaupun dia tidak bisa dipromosi lagi. Kan gitu ya. Nah, sebab bisa saja misalnya karyawan inti itu udah 10 tahun di pekerjaan itu aja, kan gitu ya. Kan boring ya, bosan. Orang biasanya 3-4 tahun di pekerjaan yang sama, itu udah bosan. Biasanya sudah menurun itu. Apa namanya, antusias. Ya, Pak, ya? Kan gitu ya. Nah, padahal dia bagus mengerjakan pekerjaan itu. Cuma dia nggak punya potensi dipromosiin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah kadang-kadang yang harus kita lakukan, misalnya rotasi, ya, supaya dia dapat pekerjaan yang baru, yang fresh, gitu ya, supaya dia ada gairah lagi, gitu ya. Kalau nggak tuh ya 10 tahun, 20 tahun coba kerjanya itu aja. Ya lama-lama orang juga menurun anunya apa namanya itu performanya itu kan gitu ya. Jadi kita kelompokkan keempat itu. Kemudian setiap kelompok itu apa yang harus kita lakukan, apa strateginya untuk mereka. Untuk misalnya employee itu apa, untuk core employee atau karyawan inti itu apa, untuk karyawan yang masih tanda tanya itu apa yang harus kita lakukan. Lalu untuk yang potensi exit yang mau dicuci gudang itu apa yang harus kita lakukan, kan itu. Jadi misalnya cuci gudang, ya mungkin harus cuci gudang kita. Ya jangan tunggu mereka busuk gitu. Misalnya, itu contohnya. Nah, kalau ini kita sudah lakukan, artinya kita sudah tinggal dengan orang-orang yang masih bisa berkontribusi dengan baik, punya karakter dan mungkin sikap yang baik, ada yang punya potensi lebih baik lagi, ada yang masih terus-menerus kita harus garap ya. Nah, jadi orang-orang ini kan lebih mudah kita. Yang paling sulit itu adalah kalau di organisasi itu, ya, ada 1-2 orang yang negatif. Nah, tergantung di jumlah orang. Kalau kita karyawan kita 3, 1 orang negatif, itu berarti kan sepertiganya. Iya. Kalau karyawan kita ada 1000, 1 orang yang negatif, 1 orang yang brengsek, 1 orang yang karakternya nggak bagus, yang mungkin nggak terasa gitu. Karena 1/1000 kan itu ya. Nah, jadi artinya apa? Karyawan-karyawan yang memang tidak memberikan kontribusi, punya karakter yang jelek, tidak positif, tidak juga punya potensial, harus cepat-cepat kita cuci gudang. Kalau menurut saya, kalau saya itu yang saya lakukan duluan gitu. Nah, karena apa? Karena itu meringankan beban kita untuk membuat mereka, mendidik mereka, memotivasi mereka, memberikan kesempatan mereka berkembang akan lebih mudah gitu. Nah, tentunya, bagaimana sih caranya kita misalnya memulai aja dulu, memulai mengelola mereka dengan baik. Ya. Jadi kadang-kadang nggak perlu rocket science ya, nggak perlu teori yang canggih dan teori yang kayak bisa ke bulan kita gitu ya untuk melakukan. Yang simple-simple aja kadang-kadang, makanya walaupun UMKM kita kecil nggak ada dana, simple aja, nggak perlu dana malah ya. Itu bisa kita lakukan dan itu bisa memotivasi orang, bisa membuat tim kita bekerja lebih baik, bisa menjadi lebih loyal. Jadi pertama, ingat ya, Melissa kalau Melissa nggak tahu apa yang harus dilakukan, kira-kira bagaimana kalau Melissa dikasih bekerja nih, lalu Melissa nggak tahu persis apa sih seharusnya yang saya kerjakan.
Kira-kira gimana Melisa kerja? Eh, kalau kalau nggak jelas jadi bingung-bingung gitu kayak Pak. Jadi kurang Ya, produktif. oke. Kan mengira-ngira berarti ya. Hmm. Mengira-ngira mungkin ini akan saya kerjakan. Nah, pas kita menurut kita ini yang kita kerjakan, ternyata tidak. Malah kita dimarahin sama bos kita. Nah, kita malah jadi sakit hati lagi. Padahal kita sendiri nggak dikasih tahu kira-kira apa. Jadi kejelasan. Jadi step pertama adalah adanya kejelasan ya untuk setiap timnya ya apa yang harus mereka lakukan. Jadi kan nggak perlu duit toh, ini ya. Nggak perlu kita ngasih naik gaji dia untuk semangat dia. Kejelasan aja membuat orang akan lebih produktif. Kejelasan saja mungkin membuat orang lebih bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, jadi kita harus apa ya? Mulainya dari situ. Ada setiap tim kita yang misalnya 20 itu harus jelas apa fungsinya mereka, apa yang harus mereka kerjakan, dan kalau bisa buatlah target-target atau tugas-tugas yang bisa diukur oleh kita. Kalau bisa, ya. Jadi targetnya itu. Jadi ada tim goals-nya. Goals dari timnya itu apa? Supaya clear nih. Oh, saya mencapai atau tidak. Bisa juga clear untuk kita menilai mereka tadi itu. Kan ingat nggak tadi itu salah satunya cara kita harus melihat mereka itu mencapai nggak pekerjaannya mereka. Mereka mencapai nggak targetnya mereka. Berarti harus ada ukurannya tuh. Betul. Nah, ukuran itu berarti kita harus buatkan ukurannya. Apa target mereka? Apa sebetulnya yang harus mengerjakan di pekerjaan itu yang bisa kita ukur. Jadi itu pertama. Ya, tadi kejelasan, ada ukuran, ya. Jadi nggak perlu mahal-mahal seperti yang saya bilang tadi itu, ya. Nggak perlu juga canggih-canggih ilmunya untuk membuat orang lebih loyal, lebih memberikan kontribusi. Nggak, cukup dengan jelas, berikan target. Lalu yang ketiga apa? Monitor. Jadi kalau mereka sudah melakukannya itu, ya, lakukanlah monitoring, Anda monitor pekerjaannya itu secara terstruktur gitu. Nah, berapa sering kita yang kadang-kadang kita sudah berharap orang itu bekerja gitu ya. Lalu kita nggak pernah nanya dia, kita nggak pernah melihat dia bekerjanya baik atau tidak, kita nggak pernah mereview apakah dia benar atau tidak yang dia kerjakan itu. Sehingga mereka kalau misalnya arahnya salah pada saat mereka mengerjakan itu, lalu kita nggak monitor, jangan-jangan dia masuk ke laut udah mati duluan, baru kita tahu, oh iya ya udah mati dia ya. Nah padahal sebelum dia mati mungkin kita sudah bisa mengarahkan dia kemana gitu ya. Nah, itu yang namanya monitor ya. Nah, jadi tadi itu ada target, ada kejelasan, monitor ya. Nah dalam proses kita mau monitor itu, ya, yang paling bagus itu kan berarti ada feedback ya. Feedback itu adalah umpan balik gitu. Kita ngasih tahu nih. Jadi kalau Melisa misalnya pekerjaan kurang bagus, saya akan katakan, Melisa, ya, kok nggak capai target sih? Jadi ya, saya lihat kamu mungkin nggak mencapai target itu mungkin karena ini loh. Nah kemarin saya dengar customer komplain loh mengenai Melisa. Nah kenapa kok harus begitu? Jadi itu kan memberikan feedback. Ya, sebab kalau kita nggak kasih tahu mereka, apalagi yang paling orang Indonesia kan gayanya kan begini ya Melisa. Orang Indonesia ini kan takut menyakiti hati orang lain. Sungkan ya Pak. Sungkanan kan ya. Jadi kalau berita buruk itu sungkan untuk ngasih tahu gitu. Jadi kalau ada misalnya saya mau marahin Melisa, ya sungkan ya, kasihan, ada kasihannya, ada sungkannya. Apalagi kalau misalnya tim kita lebih tua dari kita, wah lebih parah lagi gitu. Lebih senior lagi ya, sungkan kita memberikan masukan. Sungkan kita memberikan berita-berita yang kurang baik untuk mereka. Padahal itu dibutuhkan. Nah, jadi ini juga itu leadership-nya kita ya, kemampuannya kita untuk memberikan umpan balik yang baik dan benar gitu ya. Bukan berarti kita menjelek-jelekan dia, enggak. Ini kan masalah fakta aja gitu. Jadi kalau kita misalnya kalau Melisa nggak mencapai target misalnya ya kan itu fakta kan ya, nggak perlu diperdebatkan gitu. Tinggal kenapa tidak bisa mencapai target, apa yang bisa saya support, apa yang bisa saya bantu nantinya supaya Melisa nggak lagi tidak mencapai target kan gitu.
Nah, Hmm. jadi ini yang harusnya. Jadi itu yang keempat ya, kita berikan feedback ya, terutama feedback yang positif itu harus secepatnya dikasih. Ya. Hmm. Kita kan, jadi ada dua nih orang Indonesia gayanya. Yang kalau berita buruk itu nggak mau disampaikan karena sungkanan tadi. Yang bagus pun terlambat ngasih tahu. Gitu. Padahal kalau misalnya orang itu misalnya, kalau kita tahu nih misalnya hari ini Melisa mencapai target ya. Hmm. Ya nggak salahnya hanya sekedar mengucapkan terima kasih aja, nggak usah kasih yang lain-lain. Bisa hari ini saya lihat targetnya tercapai ya, wah luar biasa ya, terima kasih ya. Itu kan feedback ya, feedback yang positif ya. Nah, feedback Hmm. yang positif itu kan harusnya segera dikasih tahu. Ya. Jangan nantinya Melisa sudah mencapai target hari ini, baru bulan depan saya kasih tahu. Oh Melisa, ya lupa ya saya ya. Bulan lalu, yuk mencapai target. Ya, wah, terima kasih ya Melisa ya. Udah basi, kata orang. Iya kan? Kalau udah basi itu Iya. dampaknya yang nggak seberapa kan gitu ya. Nah, Hmm. tapi kalau langsung pada saat orang melakukan dan berhasil, pada saat itu juga kita berikan umpan baik dan bagus, itu rasanya seperti naik gaji gitu. Ya Hmm. berbunga-bunga orang kan, berbunga-bunga orang. Tapi kalau udah basi sebulan yang lalu, waduh Pak, jadi ketahuan banget nggak perhatiannya Bapak nih kan ya. Hmm. Saya baru ingatnya sekarang kan itu kira-kira kan ya. Nah, kemudian dari feedback tadi baik yang positif maupun yang negatifnya, ya kita sifatnya kita sebagai pemimpin ya sebagai manajernya atau apapun, kalaupun mereka kurang mencapai target mereka atau kontribusinya tidak sesuai dengan harapan, tugas kita mencoba membantu mereka supaya bisa mencapai, bukan hanya sekedar marah-marah gitu kan. Itu kan kebanyakan kita malah, kenapa nih nggak capai, oh kamu ini awas ya kalau nggak bulan depan nggak capai. Bukan begitu, harusnya kan ditanya, Melisa kenapa sih kok nggak bisa capai bulan ini, apa Hmm. sih yang bisa saya support kan ya. Mungkin ada alat-alat yang diperlukan supaya bisa mencapai, supaya bulan depan Melisa bisa mencapai nih targetnya, karena Betul. bulan lalu tidak mencapai loh. Jadi apa ini yang bisa saya bantu? Nah harusnya kan begitu ya, harusnya begitu. Nah, jadi usahakan kita membantu tim kita yang tidak mencapai dan tidak sesuai harapan, kita berikan support. Hmm. Yang mencapai sesuai dengan harapan, kita berikan motivasi dan kita berikan support juga supaya dia lebih baik lagi kan gitu. Hmm. Nah kemudian tentunya yang kelimanya itu adalah soal kita perlu merayakan walaupun hal-hal yang kecil. Nah sama dengan tadi itu feedback positif itu ya. Jadi saya ingat dulu waktu saya masih di Coca-Cola dulunya itu ada tim kami di tim IT dulunya ya. Tim IT itu kompak banget gitu ya. Jadi mereka kalau ada timnya mereka itu mencapai apapun itu, walaupun hanya sekedar misalnya bisa memecahkan rumus misalnya, menyelesaikan proyek kecil misalnya, atau memperbaiki komputer orang akhirnya hidup lagi misalnya, gitu ya, misalnya ya, walaupun yang kecil-kecil, itu caranya mereka merayakannya, itu mereka buatkan bel kayak bel itu, bel besar Bel. gitu. Bel yang bisa dengar semua orang. Jadi seluruh kantor tuh bisa dengar gitu. Nah, jadi kalau ada mereka berhasil, nah bosnya atau supervisornya, atasannya itu akan lari ke bel itu, lalu dibunyikan teng 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 teng, teng, lalu diumumkan, oh si boy baru saja memperbaiki komputer dan berhasil. Udah, tepuk tangan semuanya. Lalu tiba-tiba mungkin dua jam lagi ada lagi siapa yang berhasil, oh si ini programnya sudah selesai, teng 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 teng. Jadi setiap bunyi bel itu semua kantor itu tahu, oh ada pencapaian. Jadi orang bergairah gitu ya, Hmm. untuk melakukan hal yang positif karena istilahnya itu apa namanya ya, celebrate small success. Jadi Hmm. bukan sukses yang besar aja yang kita rayakan, tapi yang kecil-kecil pun kita rayakan supaya kita membiasakan bersifat positif gitu. Nah, Hmm. terakhir tentunya adalah kita tentunya harus terus-menerus kita berkomunikasi dengan mereka. Karena inti
dari dari sebuah bisnis itu kan orang-orang yang berinteraksi. Nah, pelumas dari orang-orang yang berinteraksi di dalam organisasi, ini kan seperti mesin mobil ya. Si mobil itu banyak komponennya yang bergerak pada saat mesin itu berjalan. Dan kalau tanpa oli, ya, maka lama-lama bisa panas itu mesinnya. Nah, komunikasi di dalam organisasi itu sama kayak pelumas gitu ya. Jadi interaksi itu harus terus-menerus ada komunikasi satu sama lainnya supaya tidak ada salah pengertian, ada kejelasan dan segala macam sehingga mesin dari organisasi itu tidak panas. Berapa kali dan berapa sering yang kita lihat sebetulnya misalnya perpecahan di organisasi, pertengkaran, saling menjegal itu bukan karena hal-hal yang esensial, tapi kadang-kadang lebih banyaknya salah komunikasi. Betul. Salah persepsi, kan itu ya. Nah, itulah gunanya terakhir itu kita sebagai pemimpin, pemilik perusahaan atau CEO-nya atau GM-nya, ya harus terus-menerus melakukan komunikasi, gitu ya. Nah, jadi itu ya, jadi artinya nggak perlu pakai uang banyak-banyak, nggak perlu harus naik gaji, nggak perlu, belum cerita bonus kita, belum cerita remunerasi kita, baru hal-hal yang bisa Anda kerjakan tanpa mengeluarkan uang. Ini kalau Anda lakukan dengan benar saja, itu sudah meningkatkan loyalitasnya karyawan kita, membuat karyawan kita mungkin jauh lebih kompeten, pengen bekerja dengan lebih baik, dan memberikan kontribusi yang lebih baik. Gitu. Mudah-mudahan ada anunya, ada manfaatnya gitu. Yes. Jadi tadi kita sudah belajar 6 hal nih dari Pak Budi. Jadi sebenarnya 6 hal ini tuh yang tadi kata Pak Budi sebenarnya kalau kita implementasikan itu bukan hal yang sulit ya Pak ya. Cuma mungkin karena kadang itu terlalu sederhana, jadinya lupa. Kadang-kadang mungkin saking sederhananya, kalau saya kan selalu berusaha untuk sesederhana mungkin ya. Saking sederhananya mungkin nggak laku gitu. Karena dianggap, ih kurang keren gitu ya. Ini kurang canggih nih, mungkin nggak bener nih ya. Kalau sederhana itu kayaknya tuh nggak bisa nih, dia harus ruwet gitu, baru kayaknya bagus gitu. Keren, gitu. Keren. Iya, nah tadi thank you nih dari Bang Raden, langsung ditulis 6 poinnya. Jadi 6 poin ini kalau kita jalanin, ini belum ngomongin soal kemampuan kita memberikan bonus ya. Jadi belum. Ini mendukung banyak lagi alat yang bisa kita pakai. Kita belum cerita remunerasi, bonus, kompensasi, belum lagi pengembangan orangnya, belum lagi segala macam leadership, belum. Baru sebagian ini aja baru. Tapi ini lakukan aja dengan benar dan ini saya yakin bisa Anda semua. Mau kecil Anda mau sebesar mau 20.000 karyawan, mau 2 karyawan tetap sama. Yes, betul Pak. Ya. Oke, wah keren banget nih Pak Budi. Kita masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya, monggo. Oke, ini pertanyaan pertama dari Bang Raden di bagian question box nih Pak. Ya. Ini juga mungkin banyak yang sering nanya pertanyaan ini nih. Lebih baik mana Pak? Hire profesional atau bangun tim dari nol ya Pak? Kalau misalnya bisa kita bangun dari nol, ya, kalau bisa, ya, tentunya lebih bagus. Kalau saya sih, ya. Tapi biasanya tergantung situasinya kita kan gitu ya. Karena bisa saja membangun tim dari nol itu kan membutuhkan waktu, ya. Karena orang ini tidak sama dengan mesin. Kalau mesin kita beli, kita pasang listriknya, kita hidupkan, dia bisa langsung bekerja sesuai dengan performa yang kita harapkan. Tapi orang tidak. Jadi orang ini membutuhkan waktu untuk dikembangkan, dididik, dimotivasi, dan segala macam supaya dia bisa optimal. Jadi butuh waktu. Nah, kalau Anda misalnya membutuhkan dengan cepat orang yang lebih kompeten, sedangkan orang Anda tidak ada, dan kalau Anda bangun dari nol akan lama, maka disitulah kadang-kadang kita perlu mengkombinasikan. Kalau saya sih selalu usahakan kombinasikan. Kalau butuh banget dan Anda sudah timbang-timbang,
Nah, mungkin Anda harus cari orang keluar dulu, mengisi dulu, gitu ya. Tapi Anda juga mulai membangun tim Anda dari bawah, gitu, kira-kira. Yes. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Merita. Bagaimana supaya memaintain tim usia milenial untuk konsisten kerjanya, Pak? Karena kadang naik turun. Sebetulnya sama ya. Kalau menurut saya sih, kadang-kadang kita terjebak juga dengan apa namanya, stereotyping namanya. Stereotyping itu adalah mengeneralisasikan bahwa milenial itu pasti kerjaannya apa namanya, turun naik, ya suka-suka hatinya ya. Menurut saya tidak juga sih. Tinggal kita yang mengelolanya. Jadi kalau kita mengelolanya dengan baik, kita membangun value atau nilai-nilai cara kerjanya dan segala macam, kita tanamkan dari awal ke mereka, ya. Saya yakin itu juga bisa. Lakukan aja yang 6 tadi itu dengan mereka. Ya sama aja menurut saya gitu. Jadi memang tentunya makanya yang paling utama di awal yang saya sampaikan adalah mengenal dulu tim Anda. Kan gitu. Jadi kalau tim Anda ini anak milenial, Anda harus tahu dulu apa kesukaannya, apa yang memotivasi mereka, sehingga Anda menyesuaikan sedikit ya, yang 6 hal yang Anda lakukan itu dengan mungkin karakter-karakternya mereka itu. Oke, Pak Budi. Kita lanjut ke pertanyaan dari sebentar. Wah, ini banyak nih Pak pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan dari Wartawayan. Bagaimana cara agar karyawan yang sudah kerja lama sama kita bisa tetap semangat seperti dulu awal-awal join, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Biasanya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau seorang karyawan atau tim kita itu mengerjakan pekerjaan yang sama saja, bertahun-tahun, lama-lama pasti bosan juga. Jadi cek dulu nih, ini orang ini mengerjakan pekerjaan yang sama juga bertahun-tahun, 10 tahun dia mengerjakan itu aja. Ya lama-lama bosan juga. Ya kan itu ya. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Pertanyaan saya adalah misalnya, kalau misalnya dia sampai 5 tahun, 6 tahun mengerjakan pekerjaan yang sama, pertanyaan saya adalah kenapa dia masih di situ gitu. Apakah dia tidak potensi untuk misalnya dipromosikan ke pekerjaan yang lebih baik, yang lebih besar? Atau apakah dia tidak bisa misalnya dirotasi ke pekerjaan yang baru sehingga dia merasa lebih fresh misalnya di sesuatu yang baru? Ya, ingat sama lah, itu sifat manusia kan. Sifat manusia itu kan kalau you tinggal di tempat mengerjakan pekerjaan itu kadang-kadang kita bosan, makanya kita perlu liburan misalnya kan. Pergi ke daerah baru, melihat sesuatu, wah jadi lebih fresh kembali gitu ya. Sama itu. Jadi yang bisa kita lakukan salah satunya adalah rotasi pekerjaannya ya. Atau kalau memang dia punya potensial untuk dikembangkan, ya mungkin dia bisa kita promosikan. Jadi kalau dia tidak dipromosikan, berarti mungkin dia nggak punya potensial. Mungkin cara salah satunya adalah merotasi mereka. Ya. Nah, merotasi tapi tetap kembali lakukanlah yang 6 itu. Ya. Jadi yang 6 itu saja kalau Anda lakukan mungkin dia masih tetap bisa bergairah kan gitu. Plus dirotasi atau mungkin dipromosi. Itu salah satu kalau dia punya potensial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Arif Rahman. Ya. Nah, ini kan tadi sempat kita bahas ada 4 kelompok tuh Pak. Ada yang star employee, kemudian mana lagi tadi? Core employee inti. Ya. Yang ketiga kan question mark tuh Pak, masih tanda tanya. Ya, pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk yang kelompok 3 question mark ini? Apakah harus menunggu hingga performance-nya bagus? Ya, jangan menunggu. Nah, jadi tetap kembali, kecuali yang tadi itu yang kelompok yang exit itu ya, yang mau dicuci gudang, ya kecuali yang itu ya. Tiga-tiganya ya, kelompok misalnya bintang, kelompok inti dan kelompok pertanyaan, itu semua 3-tiganya wajib dan terus-menerus kita mengembangkan mereka.
Lakukanlah, misalnya berikan mereka training, misalkan on the job training, mentor mereka, coach mereka, tetap. Jadi jangan dibiarkan aja. Jadi orang yang masih tanda tanya itu, ya jangan dibiarkan, kan gitu ya. Jadi targetnya sudah clear atau tidak, monitor. Jadi tetap yang 6 itu dilakukan, kan itu ya. Diberikan target yang jelas, dia jelas pekerjaannya, kita monitor, kita kasih feedback, itu yang dilakukan. Plus kita develop mereka, apa kekurangan mereka misalnya, ya kan gitu. Jadi bisa saja, misalnya ada orang yang, ada juga itu yang saya lihat, misalnya ada orang yang nggak pernah pakai Excel misalnya, ya misalnya ya. Padahal untuk pekerjaannya dia harus pakai Excel gitu, untuk membuat apa segala macamnya. Nah, padahal dia bagus yang lain-lainnya, tapi kebetulan skills Excel-nya nggak bagus. Nah, mungkin tugas kita adalah coba berikan dia training Excel itu supaya dia makin bagus lagi kan itu. Karena dia masih baru, jadi masih tanya-tanya. Itu salah satu contoh yang ekstrim. Jadi, lakukan tetap yang 6 itu, ya stepnya. Tapi di 3 kelompok itu tetap harus melakukan pengembangan, development, mentoring, coaching, itu wajib dilakukan. Yes, betul sekali. Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Jenny Marini. Bagaimana cara membangun mental tim, Pak? Kadang potensinya ada, tapi mentalnya kurang. Oke, itu kan karakter ya. Jadi kalau di dalam cara saya menilai orang, ya caranya kita menilai di dalam teori organisasi, di dalam teori human capital maupun prakteknya yang selama ini kita lakukan, gitu ya. Itu biasanya setiap orang itu kita menilainya di beberapa hal. Satu adalah mengenai leadership kompetensinya. Kompetensi leadershipnya. Walaupun dia nggak punya anak buah, tapi leadership itu dirinya. Manajerialnya, ya itu bagaimana dia mengelola dirinya, mengelola sumber dayanya dan segala macamnya. Kemudian ada yang namanya business skills-nya, ya, sesuai dengan tentunya fungsinya. Kalau dia orang finance berarti lebih banyak ke finance-nya. Kalau orang sales berarti lebih banyak orang sales. Lalu ada yang keempat adalah karakter dan sikapnya mereka, kan itu ya. Jadi ada orang yang punya karakter yang masih misalnya ragu-ragu, ya, masih nggak confident, ya. Nah ini kita harus gali, ya. Kenapa misalnya, ya? Jadi itulah gunanya mentoring dan coaching, gitu. Itulah gunanya kita memahami mereka. Jadi jangan melihat hasilnya aja. Lalu kita menghukum mereka karena mereka nggak confident misalnya, ya. Padahal ini potensinya ada, tapi dia nggak confident. Lalu kita hukum mereka karena nggak confident. Harusnya kita tahu kenapa mereka tidak confident, kan itu. Karena kadang mereka nggak confident, karena kita juga. Misalnya, ya Melissa misalnya, di awal-awal masuk di perusahaan, misalnya sering memberikan masukan ke saya, misalnya. Ya. Tapi setiap Melissa memberikan masukan ke saya, lalu saya bantah, saya patahkan. Misalnya, ya. Lalu saya istilahnya saya bully. Saya ketawa, ya, saya olok-olok pertanyaannya Melissa atau masukannya Melissa. Lama-lama Melissa akan mengatakan, wah, saya nggak percaya lagi diri saya. Ini apa yang salah ya dengan saya? Setiap saya berikan masukan, kok nggak ada yang benar ya? Selalu dimarahin. Saya memberikan solusi ini nggak pernah diterima. Berarti mungkin ada sesuatu yang salah ya dengan saya. Akhirnya tim kita itu menjadi tidak confident, padahal yang salah kita. Kan itu. Nah, jadi kita harus paham juga si penyebabnya apa. Nah, itulah yang harus kita perbaiki. Makanya, misalnya, jangan bantah orang memberikan masukan atau pertanyaan, walaupun pertanyaan itu menurut kita bodoh, gitu ya. Tapi kalau kita bilang, alah kamu itu aja bertanya, bodoh banget kamu ya. Ya kalau begitu ya orang tuh gak akan bertanya lagi. Suatu saat nanti, contohnya kan ya. Nah, jadi kita kadang-kadang yang mengakibatkan dia mungkin tidak confident atau lingkungannya malah, ya bukan kita aja, mungkin temannya, mungkin teman-teman pekerja yang lain yang melakukan. Nah itu yang harus kita perbaiki, ya supaya yang punya potensi itu betul-betul akhirnya terkuat, ya. Jadi makanya coaching itu sangat-sangat bermanfaat untuk menggali supaya orang itu bisa mencapai potensinya. Coaching dan mentoring itu sangat-sangat bermanfaat. Yes.
Oke, wah makin seru nih Pak pertanyaannya. Kita pertanyaan berikutnya dari Naiborhu Ferdinand. Ya. Jika ada karyawan yang merasa paling tahu dan sok pintar, mending diapakan nih Pak? Kasarnya itu sih, kasarnya itu ya. Tapi ya tentunya tidak persis seperti itu ya. Artinya harusnya kan kita coba tahu dulu ya, kenapa sih kok mereka sok pintar ya. Lalu mungkin diberikan nasihat, mungkin diberikan coaching, mentoring. Tapi kalau nggak berubah, masuk cuci gudang. Masuk ke cuci gudang. Siap Pak. Cuci gudang. Oke, selanjutnya dari Mufarid Tamrin nih Pak. Ya. Mau minta saran Pak, saya punya tim yang didominasi oleh wanita. Mereka sangat baperan jika saya menanyakan hal yang detail atau menagih hasil kerja yang maksimal. Bagaimana menurut Dia punya tim apa? Tim yang dominasinya itu wanita Pak. Oke. Sebetulnya mau wanita sama laki-laki ya sama aja sih. Karena laki-laki baperan juga gitu. Tidak perempuan aja yang baperan gitu. Sebetulnya kembali ya lingkungan yang kita ciptakan ya itu awalnya. Jadi pertama tadi ingat nggak pertanyaannya, kita harus mengenal dulu orangnya. Jadi mungkin ada orang yang memang sifatnya, karakternya memang baperan gitu. Ya jadi mungkin agak sulit dirubah gitu ya. Apalagi kalau kelompoknya itu banyak yang seperti itu. Nah mungkin kita harus cari jalan nih, gimana menghadapi mereka ini gitu. Jadi misalnya ya kita tahu nih kadang-kadang maksud kita ya, misalnya kita ini biasanya direct nih, misal langsung misalnya. Jadi misalnya kalau saya nggak suka dengan pekerjaannya Melisa, saya bisa langsung sampaikan. Itu gaya saya. Tapi kalau saya tahu Melisa orangnya baperan, ya, mungkin gaya saya tidak seperti itu, kan gitu ya. Mungkin saya tidak langsung mengatakan itu. Mungkin saya cari jalan ke belakang dulu gitu. Nah, dengan cara yang lain, yang lebih istilahnya itu lebih smooth, lebih lunak, tapi saya bisa memberikan masukan ke Melisa dan Melisa tidak tersinggung. Tapi berarti saya harus mengorbankan perasaan saya juga kan gitu. Artinya kadang-kadang kita sebagai bos ini kadang-kadang nggak mau, ego kita kan tinggi. Itu kan gaya saya. Kalau dia nggak mau, ya nggak cocok, ya sudah, ya keluar aja, ya nggak bisa juga kan begitu. Jadi apalagi kalau misalnya Melisanya ternyata bagus, ya kontribusinya bagus, performanya bagus, cuman baperan aja gitu. Nah, gara-gara kita nggak bisa menyesuaikan diri, malah dia keluar, malah kita kehilangan misalnya potensi karyawan yang bagus misalnya. Jadi harus ada take and give. Makanya tadi itu yang terakhir, yang nomor 6 itu komunikasi. Jadi kita harus paham apa yang membuat mereka happy, apa yang membuat mereka tidak happy. Apa yang kata-kata yang akan mereka tersinggung. Banyak tuh. Orang maksudnya baik gitu ya. Kita karena gaya kita yang kita keluarkan. Tapi karena gayanya anak buah kita ini lain, penerimanya persepsinya jadi berbeda. Nah, itu cara intonasi aja. Ya, intonasi aja. Itu banyak orang yang kadang-kadang baperan gitu. Ya, orang dengan saya banyak sekali yang baperan karena tipe saya bukanlah tipe orang yang happy go lucky banget gitu. Yang kalau ketemu orang tuh halo very friendly. Enggak, saya bukan orang tipe itu gitu. Ya, kalau orang saya nggak kenal gitu. Banyak sekali orang akan bilang saya sombong. Ya, tapi begitu orang sudah kenal saya, sudah susah men-stop saya bicara, ketawa-ketawa dan segala macam. Nah, cuman kalau bagi orang yang baru-baru kenal saya, bisa-bisa kalau karena dia nggak kenal saya dan saya juga nggak kenal mereka, saya tidak menyesuaikan diri tuh. Ya. Nah, akhirnya mereka nggak saya sombong. Ya, salahkah mereka? Ya tidak juga. Karena saya yang tidak juga menyesuaikan diri. Jadi kadang-kadang saya harus juga menyesuaikan diri, walaupun kadang-kadang makan hati juga saya tuh. Karena ini bukan saya nih. Saya misalnya pergi ke pesta, saya kan nggak suka yang formal-formal gitu ya. Jadi kalau pergi ke pesta formal tuh, mau sok friendly gitu tuh, aduh nggak bisa banget ke saya itu. Saya orangnya
ya apa adanya kan kira-kira kan gitu ya. Nah, kalau tapi ya suka nggak suka saya kalau ada acara seperti itu saya harus mencoba menyesuaikan diri. Di otak saya itu saya harus tanamkan sebelum masuk ke ruangan itu. Oke, gaya ini harus saya pakai ya. Kayak ini. Oh, jadi friendly banget saya tuh masuk itu. Halo, hai, apa kabar? Salam semua orang bla bla. Orang lewat kita, waduh. Menarik deh, Pak. Iya. Kita lanjut ke dari Vexogen. Pertanyaannya, untuk bisnis yang early stage, gaya pemimpinannya apakah harus lebih ke directing, Pak? Sebetulnya gaya leadership-nya kita itu tidak banyak hubungannya dengan early stage-nya. Ya. Tapi lebih banyak kepada mungkin siapa yang kita pimpin itu. Ya, siapa orangnya. Nah ya, jadi orangnya itu tergantung kepada bisnisnya apa. Nah jadi misalnya gini, bisnis yang kreatif, ya misalnya seperti programmer, mungkin artis-artis, atau misalnya saya nggak tahu developer ya, apalagi itu misalnya desainer, ya pokoknya yang kreatif lah ya. Nah, orang-orang kreatif ini biasanya sulit diatur tuh. Karena mereka punya gaya sendiri tuh. Betul. Nah, artinya kalau kita pakai gaya directing, ya, lalu mengatakan ini harus lakukan ya, ini harus dilakukan. Nah, mungkin nggak tepat. Karena mereka memerlukan freedom. Mereka memerlukan otaknya ini encer supaya mereka bisa keluar ide-ide dan kreatif kan gitu ya. Tapi kalau Anda memimpin kantor akuntan, kan gitu ya. Nah, kantor akuntan nggak bisa kreatif toh. Nggak mungkin misalnya Anda kreatif membuat laporan rugi laba, yang rugi menjadi laba, yang laba menjadi rugi misalnya. Yang kredit menjadi debit, debit jadi nggak bisa. Itu harus strict gitu. Nah, kalau strict itu mungkin bisa directing, bisa juga delegating, bisa juga itu ya. Jadi tidak tergantung kita di awal-awal. Nah, mungkin ada pengaruhnya di awal-awal itu ya, karena mungkin kita orangnya jumlahnya nggak banyak ya. Mungkin bukan directing, malahan bagi saya mungkin supporting ya, bersama-sama kita mengerjakan dibandingkan hanya mengatakan apa yang harus kita lakukan. Di masa krisis directing lebih tepat gitu ya, karena kita nggak punya waktu banyak untuk membuat keputusan. Iya, betul Pak. Oke, di jam 8.40 nih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Eka Ratna. Untuk performance assessment Pak, mana yang lebih penting dievaluasi? Proses atau hasilnya ya Pak? Itu sering sekali ditanya ya. Dua-duanya harus dievaluasi ya. Tapi kalau kita melihat secara baik dan benar, harusnya hasil itu didapatkan karena proses yang baik dan benar. Jadi kalau prosesnya baik dan benar, kalaupun kita tidak mendapatkan hasilnya untuk saat ini, ya biasanya kalau terus-menerus kita lakukan yang baik dan benar prosesnya, suatu saat itu akan dapat. Beda kalau kita mencari ujungnya aja dulu, ya, hasilnya aja dulu, prosesnya bagaimana, sehingga kita nggak tahu hasil ini kita misalnya 2 kali dapat nih hasil. Pertama kita dapat hasilnya, cuma prosesnya A, B, C, D. Lalu yang kedua kita berhasil juga, tapi prosesnya X, Y, Z. Lalu kita nggak bisa belajar loh. Yang mana sebetulnya cara saya yang bisa menghasilkan dua-duanya itu? Nggak bisa diduplikasi loh jadinya. Itu kekurangannya. Nah, apalagi kalau misalnya pas beruntung gitu, ya gitu. Pas nasibnya beruntung, semua kondisinya pas, kita nggak bisa belajar, sehingga kita nggak bisa duplikasi itu. Nah, makanya saya lebih suka proses dulu, ya. Walaupun hasilnya belum seberapa, tetapi kalau prosesnya baik dan benar, itu suatu saat itu akan konsisten dapatnya. Jadi konsistensi itu dapatnya dari proses. Tapi kalau Anda mengejar hanya outputnya atau hasilnya saja, prosesnya tidak, maka kemungkinan besar dia tidak akan konsisten hasilnya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Gitu. Yes, betul sekali Pak. Oke,
Ya, untuk teman-teman, ini live IG-nya kan kita rekam di IGTV, jadi teman-teman bisa lihat lagi nanti. Next, Ya, pertanyaan dari Paruma Barza nih, Pak. ya. Izin bertanya, Pak, bagaimana mengatasi tim yang senang di zona nyaman, alias kurang suka dengan perubahan? Lempar dia ke kolam. Masuk. Jadi keluarkan dia dari zona nyamannya. Jadi cara satu-satunya. Jadi kayak ada istilahnya boil frog syndrome. Pernah dengar nggak itu? Sindrom katak yang direbus itu. Ingat ya? Jadi kalau karyawan kita itu yang di zona nyaman itu kayak katak yang di dalam air, yang pelan-pelan apinya dihidupkan, pelan-pelan panasnya itu pelan-pelan, nggak mendadak gitu ya. Dia merasa nyaman terus. Tadinya itu, waduh dingin, sekarang kok enak ya, makin hangat, makin hangat, makin hangat. Lama-lama mati dia. Karena sudah mendidih gitu. Karena dia di zona nyamannya dan bertahap. Nah, tapi coba kalau kita misalnya punya tadi itu kolam atau panci yang sudah dipanasin dulu airnya, lalu baru taruh kataknya atau frognya itu di dalamnya. Selamat dia itu. Kenapa? Karena begitu dia masuk langsung lompat, dia kaget dia. Nah, jadi kalau itu adalah karyawan kita, makanya kadang-kadang kita perlu memberikan dia shock terapi. Ya, keluarkan dia di zona nyamannya dia. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah misalnya rotasi dia. Berikan dia pekerjaan yang selama ini jarang dia lakukan, tetapi kita berikan. Tapi berikan dia tentunya juga caranya, jangan dibiarkan aja gitu. Ya. Tapi rotasi ke tempat yang baru, mengerjakan pekerjaan sesuatu yang baru, ya itu gunanya kita terus-menerus memantau. Jangan sampai ada orang yang bekerja di pekerjaan yang sama terlalu lama. Ya minimal kalau kita nggak bisa rotasi atau pindahkan dia, minimal berikan dia pekerjaan tambahan, ya yang berbeda dengan yang sebelumnya. Sehingga dia terus-menerus membiasakan diri dengan hal-hal yang baru, sehingga dia keluarlah kebiasaannya dia untuk menerima perubahan-perubahan yang terus-menerus. Gitu. Oke, Pak Budi. Sekarang udah jam 8.45 nih, Pak. Ya. Apa namanya? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas. Udah saya record. Jadi bisa kita lanjutkan nih di Business Q&A Rabu depan, Pak. Ya, siap. Mungkin sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan dulu, Pak Budi? Ya, saya rasa tadi intinya di awal saya juga mengatakan jangan takut bahwa kita ini bisnisnya masih kecil, masih UKM, nggak ada dana, dan seolah-olah kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk menarik orang, membuat orang loyal, membuat orang memberikan kontribusi. Ya, itu salah besar. Ya. Apa yang kita sampaikan malam ini aja, itu sesuatunya tidak ada pakai dana sama sekali. Tinggal Anda mau belajar atau tidak. Jadi Anda harus belajar untuk melakukan itu. Belajar menjadi pemimpin yang baik. Belajar menjadi manajer yang baik. Ya, tidak ada biayanya. Gitu ya. Nah, jadi nanti terus-menerus belajar. Banyak modul-modul kita di bisnis.id juga yang bisa akan membantu itu. Dan ya nanti tentunya kita akan mengeluarkan banyak juga modul-modul yang kecil-kecil mengenai people management yang mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa bisnis forum ya. Sabtu ini saya akan mengisi rencananya ya karena ada halangan dari Mas Dodi gitu ya. Jadi kita akan mengisi dengan topik yang luar biasa gitu, Melisa. Oke, thank you Pak Budi, thank you business planner semuanya. Ini topiknya seru banget malam ini. Kalau kita lanjutin mungkin sampai jam 12 malam nih. Nah, betul. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, jangan khawatir. Kita ketemu lagi di acara Business Q&A di Senin bersama Pak Baskoro dan di Rabu bersama Pak Budi Isman di jam 7.45 sampai jam 8.45. Dan di Sabtu ini ada Business Forum di jam 10 sampai 11.30. Teman-teman bisa klik link di bio-nya Business ID untuk daftar. Dan juga jangan lupa download aplikasi Business ID. Itu downloadnya gratis. Teman-teman bisa akses rekaman video Business Forum di sesi-sesi sebelumnya. Secara gratis, teman-teman bisa akses videonya.
Oke, thank you Pak Budi, thank you Business Planner semuanya. Selamat Thank malam. you semuanya, selamat malam semuanya ya, sampai jumpa di hari Sabtu ini ya. Terima kasih.